Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you will keep health and keep smiling. Welcome into English class. We will learn about English today. Before start our lesson, let's pray together. Countable and uncountable noun itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah ada yang tahu apa itu countable noun? Oke, what is countable noun? Catat baik-baik ya, siapkan buku tulis dan pulpennya. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Jadi, kalau ada benda yang dapat dihitung, kita sebut sebagai countable noun. Contohnya, for example, ada apa saja di sana? Yang pertama, bag, yaitu tas. Kita dapat menghitung jumlah tas atau bendanya, benda tas. The second one, yang kedua, ada plate. Kita juga bisa menghitung sebuah piring ibu yang ada di dapur. The third one, yang ketiga, is 11. Kita juga bisa menghitung seekor gajah atau hewan-hewan lainnya. And the next, etc. Dan lain-lain. Contohnya lain-lain, kita juga bisa menghitung buah-buahan atau sebuah apel, sebuah jeruk, sebuah mangga. Itulah yang disebut dengan countable noun. Baik, anak-anak ibu yang semangat. Kalau tadi kita belajar tentang countable noun, sekarang kita lanjutkan uncountable noun. What is uncountable noun? Apa itu uncountable noun? Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya nih, apa saja? For example, the first one is money. Uang. Uang tidak dapat dihitung. Kenapa? Karena dalam satu lembar itu memiliki nominal misalnya 10.000. Tetapi bendanya hanya ada satu. Untuk itu, uang tidak dapat dihitung atau masuk dalam kategori uncountable noun. The second one, hair, rambut. Adakah yang bisa menghitung rambut? Coba, jika ada yang bisa menghitung rambut, silahkan kirim pesan ke nomor WhatsApp saya. The third one, sugar. Adakah juga yang dapat menghitung sugar? Sugar, gula. Selain gula, ada salt, garam. Semuanya masuk dalam uncountable noun, etc. Lalu, bagaimana
kita membuat kalimat sentences, kalimat. For example, contohnya, how many and how much. Di sini ada contoh kalimat how many and how much. Yang pertama, how many rooms are available? Ada berapa ruangan yang tersedia? Jika kita menjawab, jawabannya adalah the 6 rooms are available. Ada 6 ruang yang tersedia. Selain itu, kita menggunakan kata how much. How much sugar should I add to your tea? Berapa banyak gula yang harus aku tambahkan ke dalam tehmu? Jika ingin meresponnya, cukup menggunakan 2 teaspoon, 2 sendok teh gula misalnya. Next, how many apple will you eat? Berapa banyak apel yang akan kamu makan? Kita sebutkan jumlah apel yang akan kita makan berapa. Next, how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kenapa money masuk dalam kata much? Padahal bisa dihitung. Yang dapat dihitung adalah nominalnya, bukan bendanya. Jadi, karena satu benda bernilai 1000, tetapi jumlahnya hanya 1, maka tidak dapat dikatakan atau dikategorikan kepada benda yang dapat dihitung. Thank you very much. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan-penjelasan di atas. Baik, untuk memperkaya kosakata, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu silakan disiapkan buku paketnya chapter 4 di halaman 74, 77, 80, dan 83. Silakan dibuka buku paketnya halaman 74, 77, 80, dan 83. Yang harus kalian kerjakan bukan mengerjakan countable atau uncountable noun, akan tetapi pada halaman 74, 77, dan 80 serta 83 yang harus kalian kerjakan adalah mencari kosakatanya. Di situ sudah ada beberapa kata yang tertulis dalam gambar. Kalian mencari artinya. Jangan lupa menuliskan tanggal di bagian atas, hari dan tanggal, di bawahnya nama kalian, serta yang terakhir di bawahnya kelas kalian. Jangan lupa sertakan identitas sebelum mengerjakan. Setelah menulis jawaban, misalnya ditulis ulang pada gambar itu. A cup, apa artinya a cup? Setelah itu silahkan difoto lalu kirim ke nomor WhatsApp saya. Terima kasih. See you next week. So, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama.